Halo, perkenalkan nama saya Frank Manuhutu dari kelas TID, akan membahas mengenai salah satu sistem operasi, yaitu Windows. Microsoft Windows atau sering kita sebut dengan nama Windows, merupakan sekelompok dari beberapa sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft, di mana Microsoft sendiri didirikan oleh Bill Gates dan Paul Allen. Sistem operasi ini dibangun dengan menggunakan antarmuka pengguna grafis atau GUI untuk menyederhanakan perintah. Microsoft memperkenalkan sistem operasi bernama Windows pada tanggal 20 November 1985 sebagai Shield sistem operasi grafis untuk MS-DOS. MS-DOS merupakan sebuah sistem operasi yang berbasis modul teks dan command line. Tidak hanya itu saja, bahkan Microsoft Windows mendominasi pasar komputer pribadi dengan lebih dari 90% pangsa pasar. Dalam hal ini, Windows telah melampaui Mac OS yang diperkenalkan pada tahun 1984. Meski terbilang sebagai sistem operasi yang paling populer, namun pada tahun 2014, Microsoft mengakui bahwa mereka kehilangan sebagian besar pasar sistem operasi. Mengingat pada saat ini telah munculnya sistem baru yaitu Android, namun hal tersebut tidak mengherankan. Bagaimanapun juga, setiap sistem operasi telah menargetkan performa yang berbeda. Fungsi Windows, pada dasarnya fungsi utama dari sistem operasi Windows adalah menghubung antara hardware dan software. Namun terdapat fungsi dasar lain dari Windows yang perlu kita ketahui, yaitu menyediakan antarmuka antar pengguna dan mesin, mengkoordinasikan komponen yang ada pada perangkat keras, menyediakan wadah supaya perangkat lunak berfungsi dengan selayaknya, menyediakan struktur manajemen data, memantau fungsionalitas sistem. Ada 3 kelebihan Windows. Yang pertama, kemudahan penggunaan. Semua versi Microsoft Windows memiliki kesamaan di dalamnya, yang membuat pengguna mudah untuk berpindah dari satu versi ke versi yang lainnya. Pengguna Windows 7 tidak mengalami kesulitan dalam migrasi ke Windows 10, karena sebagian besar filter Windows 10 sama dengan Windows 7. Antarmuka pengguna Windows juga mudah digunakan daripada Unix dan Mac. Platform Windows paling cocok untuk pengembangan game dan perangkat lunak. Windows memiliki jumlah audiens yang besar sehingga developer lebih memilih untuk membuat utility, games, dan software untuk OS Windows. Pengguna Linux tidak dapat membuat aplikasi Windows, jadi lebih baik menggunakan Windows untuk mengembangkan aplikasi. Yang kedua yaitu fitur pasang dan mainkan. Sebagian besar perangkat keras dapat dideteksi secara otomatis dengan filter pasang dan mainkan. Anda tidak perlu menginstal perangkat keras secara manual, tetapi perangkat siap digunakan saat dipasang, misalnya webcam, keyboard, mouse, dan perangkat seluler dan lain-lain. Yang ketiga, desktop dan layar sentuh. Windows 10 dibuat untuk perangkat layar sentuh dan komputer desktop. Antarmuka pengguna Windows 10 dibuat sedemikian rupa sehingga berfungsi lebih baik untuk semua jenis perangkat Windows. Kekurangan dari sistem operasi Windows, yang pertama serangan virus. Windows memiliki jumlah serangan peretas yang tinggi. Para peretas dapat dengan mudah membobol keamanan Windows. Jadi pengguna Windows bergantung pada perangkat lunak antivirus dan harus membayar biaya bulanan kepada perusahaan untuk melindungi data mereka. Selain itu, pengguna Windows harus mengupdate OS agar tetap up-to-date dengan patch keamanan. Yang kedua, sebagian besar perangkat lunak berbayar. Sebagian besar program Windows berbayar, misalnya game, perangkat lunak atau contohnya seperti Photoshop, pemula unduhan IDM, dan perangkat lunak populer lainnya berbayar. Anda harus membeli perangkat lunak ini atau membayar biaya bulanan untuk menggunakannya. Yang ketiga, yaitu memboot ulang sistem. Jika kinerja sistem Anda menjadi lambat, Anda harus membooting ulang sistem. Jika Anda membuat banyak program pada saat yang sama, maka sistem akan melambat dan menutup telepon. Satu-satunya solusi untuk ini adalah reboot. Yang keempat, yaitu harga tinggi. OS Linux adalah open source dan gratis untuk digunakan oleh semua orang.
Tetapi OS Windows memiliki lisensi berbayar, dan Anda tidak dapat menggunakan OS Windows gratis secara legal. Biaya untuk membeli salinan OS Windows juga tinggi. Anda perlu membeli perangkat lunak Microsoft lainnya, misalnya Microsoft Office, untuk melakukan pekerjaan kantor biasa di komputer. Yang kelima yaitu sumber daya komputer yang tinggi. Jika Anda menginstal OS Windows, maka komputer Anda harus memiliki kapasitas RAM yang tinggi, banyak ruang hard drive, dan kartu grafis yang bagus. Ini karena fitur yang digunakan Windows. Jika Anda ingin menginstal perangkat lunak grafis seperti Photoshop, maka direkomendasikan menggunakan RAM 16 GB. Yang terakhir, yang keenam, yaitu dukungan teknis. Dukungan Windows tidak baik untuk sebagian besar pengguna. Hanya beberapa organisasi besar yang bisa mendapatkan dukungan yang baik dari tim Windows. Pengguna biasa harus mencari forum untuk menyelesaikan masalah mereka. Ini adalah beberapa contoh dari sistem operasi Windows. Sekian dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa.